Jadi aku hanya ngebesuk Yuke as a friend, dan aku bercerita tentang apa yang udah disampaikan sama Yuke. Sampai detik ini pun tidak ada satu orang pun yang ngebesuk dia selain aku, Diano, dan mamanya. Jadi kalau misalkan kayak si A, si B, si C, si D, si Asu, si Babi, si apapun itu mau narik-narik aku dalam drama mereka, sorry to say, aku nggak akan pernah mau masuk ke dalam drama mereka, gitu loh. Nggak penting. Udah aku bilang tidak ada yang membesuk Yuke, tidak ada. Budak apa-apa sih kalian? Udah aku bilang tidak ada, hanya 3 orang. Jadi kalau ada yang bilang dia udah ngebesuk, dia udah dihubungin sama Yuke, bla bla bla, tidak ada ya. Tidak ada. Udah berkali-kali tidak ada yang ngebesuk Yuke ya. Yang aku teman, yang aku saudara, yang aku best friend, yang bla bla, ya nggak ada ya, tidak ada yang besuk Yuke, cuma aku, Diano, sama mamanya. Jadi tidak ada siapapun yang ngebesuk Yuke, nanya kabar Yuke pun tidak, ya, cari tahu Yuke pun tidak, ngurusin Yuke pun tidak, ya, tidak ada. Jadi tidak ada, ya, tidak ada. Ingat ya, tidak ada. Silahkan kalian berspekulasi dan menebak. Intinya belum ada yang besuk Yoke selain aku, mamanya, dan Diano. Jadi mereka yang selama ini mengaku pernah menjenguk Yoke, membantu Yoke, kata GB Vesta tidak ada. Dan tidak ada yang menyiapkan apalagi membayar pengacara buat Yoke. Dan tidak ada yang mencari tahu Yoke di mana pas ketangkap selain mamanya, Diano, dan aku. Yang aku teman semua hilang. Masa sampai Kak Mel yang nggak tahu apa-apa mau bayarin pengacara. Malang banget nasibnya Yoke. Kemarin didorong-dorong gitu ya untuk menyerang Ibu Fitri, dan ketika ada masalah seperti ini, semua yang pernah dianggap teman oleh Yoke pada kemana ketika Yoke dalam masalah. Ini yang speak up GB Vesta, dan GB Vesta sudah bertemu langsung dengan Yoke, sudah membesuk Yoke. Dan GB Vesta memberikan clue siapa cepunya Yoke, sehingga akhirnya Yoke bisa masuk penjara. Kita lihat cluenya. Ada yang DM GB Vesta, lakinya Yoke nggak bantu kah? Kemudian dibalas oleh GB Vesta, ngapain lakinya dibawa-bawa? Yang undang dia ke Indonesia siapa? Yang ala-ala mau kasih dia kerjaan siapa? Yang kasih dia duit dan suruh serang orang siapa? Nah, itu dong yang harusnya tanggung jawab atau minimal besuk. Sama yang hutang dia hampir 100 juta. Bayar dong, bukan malah ngejebak. Yang bawa uang, ATM, emas, HP, paspor Yoke keluar juga dong. Jangan pada ngilang, karena Yoke butuh pasportnya buat embassy. Kalian suruh Yoke pasang badan, serang musuh kalian dengan janji perlindungan. Taunya kalian pada cuci tangan. Minimal siapin dan bayarin pengacara. Nggak usah salah-salahan dan pembelaan diri. Besuk aja Yoke kalau emang kalian teman, bukan malah cuci tangan. Bukan malah dukung suara netizen yang aslinya milik Tamara, fans Sahrul, anak buah kodok, yang jelas pro ke pihak lain, tapi pura-pura fans kubu di sana. Hidup itu berguna buat orang lain. Jangan kubu-kubuan lalu hilang pas teman kena musibah. Kalau nggak mampu bayar lawyer, minimal datang besuk dong dan kasih support. Buat cepu yang hidupnya enjoy-enjoy aja, lu jahat, Yoke jahat, tapi lu sama jahatnya, bahkan lu lebih licik. Minimal bayar hutang lu hampir 100 juta ke Yoke. Orang yang berhutang 100 juta ke Yoke, itulah cepunya. Nanti kita lihat secara lebih spesifik siapakah cepu tersebut. Sebenarnya gue nggak ada urusan dalam masalah ini, karena gue nggak pernah ikut-ikutan atau kubu-kubuan. Tapi gue bela-belain sempatin waktu pulang ke Indonesia buat besuk Yoke, karena Yoke teman gue. Gue melihat semuanya salah tanpa terkecuali. Cuman jijik aja lihat yang cepuin ngaku teman. Ada lagi yang ikut-ikutan nimbrung padahal dia punya masalah sama orang lain, tapi digoreng musuhnya jadi cepu.
terus merembet gue yang difitnah jadi cepu. Tidak berlangsung lama, Mumble memposting beberapa story. Pengangguran lagi berhayal. Experience atau pengalaman 3 kali ketangkap narko. Buzzer paslon, afiliator sesat, kabur dari pinjol, suhu silat lidah. Mi aku udah keluar, sekarang sama Panji, 5 April 2024. Jadi diduga si Y ini pernah ketangkap karena kasus narko dan bebas pada tanggal 5 April 2024. Dan sepertinya sosok ini lagi kirim pesan kepada Mumble. Mi aku udah keluar, sekarang sama Panji. Tetap melawan, jangan merengek minta maaf. Enak gak sih kena maki? Tetaplah berlagak kuat, jangan kecewakan follower. Poinnya, jangan mainkan permainanmu sama orang yang gak gila-gila konten seperti kau. Gak sampai 24 jam langsung kena maki kau kan? Kan udah aku bilang, kalau lagi bohong jangan bawa-bawa Tuhan. Kemarin kau playing victim pun gak sampai 24 jam langsung di cut off di depan umum. Kalau masih bergantung dan nempel nama orang lain untuk cari makanmu, turunkan dagumu. Kalau hanya dengan maaf, gampang banget. Kapan otak kau sadar atas dampak kelakuanmu yang demi konten? Nama-nama jenderal yang kau sebut, kau pikir itu gak berdampak. Dikit-dikit bawa nama orang, tapi cemanalah. Karena kau cuma pion, kau cuma ekor yang berusaha menjadi kepala, berharap diakui, tapi masih sibuk mengakui. Selesaikan itu urusan di baris krim. Jangan korbankan orang yang kau bilang teman, sampai kau wawancara di cumi-cumi. Kau bilang mau jenguk mana? Datanglah. Dan satu hal, urusan rekaman telepon itu kau selesaikan juga. Jangan setel gila. Diam gak bahas kau kemarin-kemarin. Sekarang kau yang mancing ya. Gak usah kau pakai lagi ilmu-ilmu kayak biasanya. Tiap ada masalah yang kau buat, cuma dengan menghilang dan diam. Itu ilmu lama. Rekaman itulah yang jadi kasusmu. Makan itu kontenmu. Ingat, jangan pernah bawa-bawa Niki dan Mail. Tahu malu gak? Postingan lanjutan dari Mumble. Jorok kali mainmu. Posting permintaan maafmu. Ingat, jangan pernah bawa-bawa nama orang. Seseorang mendapatkan jabatan atau pangkat tidaklah segampang lidahmu. Gak semua orang cari makan atau bertahan hidup seperti caramu. Dan ingat, jangan pernah bawa nama Niki dan Mail lagi. Kebiasaanmu selalu buat kericuhan. Biar kau FYP dan dapat job, dianggap berani, berpower, dan kenal sana sini. Lapar kok kan? Sok-sokan buat drama baru. Nggak taunya gali lubang sendiri. Inilah postingan dari Mumble. Mi aku udah keluar, sekarang sama Panji. Tanggal 5 April 2024. Dan kalian baca sendiri komentarnya. Ada yang bertanya, siapa ini? Nah, kalian baca sendiri ya. Saya tidak perlu membaca. Saya scroll lagi ke bawah. Jadi sosok yang dibicarakan oleh Mumble ini pernah ketengkong 3 kali karena kasus narkocoy. Kemudian Putri Jimbo speak up. Gue malas bikin video ya, jadi belajarlah membaca dan dicerna dengan baik dan benar dan dengan otak yang pintar. Sebetulnya gue sudah melupakan itu rekaman yang sudah beredar bulan lalu saat Yoke ditengkong. Tapi karena rekaman itu ke-up lagi dan menggiring lagi, saatnya gue harus meluruskan. Coba kalian dengar baik-baik itu rekamannya. Di sini gue akan jelaskan poin-poinnya. Ada 4 poin di sini. 1. Dalam rekaman itu Karaoke tidak ada menyebut nama gue, malah Yolo yang menyebutkan nama Jimbo yang gue nggak tahu maksud dia apa. Harus involved beserta menyebutkan ipar jenderal. Kedua, Karaoke di situ jawab kalau sudah kabaran sama gue dan dengan jelas Yoke memberikan keterangan tentang pendapat gue. Jadi jangan bilang gue cuci tangan karena pas kejadian cuman gue salah satunya yang bisa Yoke hubungi. Yang ketiga, kenapa hanya sebagian rekaman yang di-up? Kenapa tidak full? Yang pada akhirnya rekaman full tersebar luas dan orang yang rekam
belagak bego. Yang keempat, bagaimana gue bisa bantu Yoke kalau ada seseorang yang ngakunya teman tapi menyebarkan rekaman dan di situ ada kesebut nama petinggi. Kalau ditanya bagaimana kabar Yoke, bagaimana perkembangan kasus Yoke, kok Putri Jimbo nggak bantu? Gue bukan gila konten dan cari duit dari konten, dan kalaupun ada bantuan dari gue nggak harus dipublis. Jelas di sini siapa yang bikin proses hukum Yoke malah makin berat dan complicated atau semakin rumit. Biar lebih jelas lagi, gue tidak pernah kenal dengan yang namanya Yolo. Pernah satu kali dia masuk live gue di Tok, dan itu pun hanya say hi dan tidak bahas apa-apa. Karena urusan dia pada saat itu bukan urusan gue. Jadi kalian di sini mikir aja siapa yang harusnya bertanggung jawab dan kenapa dia cuma bawa-bawa nama Jimbo? Kenapa? Ada titipan kah? Kemudian ada story dari akun suara netizen real. Min, ada info kalau Yolo itu ada panggilan saksinya Yoke masalah rekaman dan dia nggak datang kan? Dia pernah bilang mau jenguk Yoke tapi mana buktinya? Dia nggak berani datang karena ada panggilan itu juga. Jangan buang bola liar. Ngomong orang lain penjahatnya. Lu hadapi panggilannya dong. Yoke sampai detik ini di dalam karena hasil rekaman suara yang lu sebar ke hatersnya Yoke. Nama orang semua jadi terseret. Sampai di sini dulu soal perkembangan kasus dari Yoke. Dan berdasarkan statement dari Gaby Vesta, kira-kira siapa yang jadi cepu?